Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akilaskar Febrianti Arif, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi Sendra Tasik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi karya monumental umat Islam dalam bidang iptek. Keep watching. Di sini saya membagi pembahasan dalam 4 konten. Yang pertama adalah zaman kejayaan Islam dalam bidang iptek. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan Islam dalam bidang iptek. Yang ketiga, sebab-sebab kemunduran Islam dalam bidang iptek. Dan yang keempat adalah upaya-upaya kebangkitan Islam dalam bidang iptek. Yang pertama adalah zaman kejayaan Islam dalam bidang iptek. Zaman kejayaan Islam dalam bidang iptek pada masa lalu itu menjadi trend center. Trend center itu apa sih? Panutan karena memiliki keunikan atau kekreativitas yang sangat-sangat tinggi. Bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, Islam begitu berkembang dengan pesat. Di masa Khulafa ar-Rasyidin itu ada sejarawan barat beraliran konservatif, yaitu bersikap mempertahankan keadaan atau kebiasaan dan tradisi, yaitu Wo Montgomery Watt. Menganalisis tentang rahasia kemajuan peradaban Islam, ia mengatakan bahwa Islam itu tidak mengenal pemisah yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia merupakan pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lahir pada saat itu dan menginspirasi ilmuwan barat untuk semangat belajar dalam kemajuan iptek yang diciptakan oleh kaum muslimin. Banyak buku-buku bahasa Arab yang diterjemahkan, terutama buku keilmuan yang hampir menjadi satu-satunya sumber dalam pengajaran di perguruan tinggi di Eropa, hampir 5-6 abad. Konten yang kedua, sebab-sebab kemajuan Islam dalam bidang iptek. Saya di sini membagi sebab itu menjadi 3. Yang pertama, tokoh-tokoh Islam. Yang kedua, kekhalifahan Abbasiyah. Dan yang ketiga, Daulah Abbasiyah. Islam memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa. Contohnya itu Ibnu Sina dalam bidang filsafat dan kedokteran, dan ada lagi Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi, aljabar, dan lain sebagainya. Pada era itu banyak sekali lahir ilmuwan-ilmuwan yang mengguncangkan dunia, seperti Al-Khwarizmi. Ia penemu angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika algoritma. Dan ada juga Ibnu Sina. Ia penemu termometer udara yang dapat mengukur suhu udara. Dan nama Ibnu Sina itu terkenal di luar dengan sebutan Avicenna, pakar medis Islam legendaris yang pernah mengeluarkan karya dengan nama Qunun. Dan yang ketiga ada Al-Biruni yang melakukan pengamatan pada tanaman sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga memiliki 3, 4, 5 daun bunga dan tidak pernah 7 atau 9 daun bunga. Sebelum Islam datang ke Eropa, Eropa berada dalam abad ke-8. Tak satu pun ilmu pengetahuan maju dan mereka mempercayai tahayul. Untuk contoh, orang-orang Eropa percaya bahwa orang gila itu adalah orang yang kemasukan setan. Mereka percaya bahwa dengan membelah kepala dan menaburkan garam itu dapat menyembuhkan orang gila tersebut. Jika orang gila tersebut merasakan kesakitan, mereka percaya bahwa orang itu terkena sihir atau kemasukan setan. Sebab kemajuan yang kedua ada kekhalifahan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah suatu dinasti yang menguasai negara Islam pada masa klasik dan pertengahan Islam. Dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama periode pengaruh Persia pertama,
Yang kedua adalah periode pengaruh Turki pertama. Dan yang ketiga, periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Buawi dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Bisa dikatakan juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat adalah kekuasaan dinasti Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Bisa dikatakan juga sebagai masa pengaruh Turki kedua. Dan yang periode kelima adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di kota Baghdad saja. Dan poin yang ketiga adalah Daulah Abbasiyah, zaman keemasan. Zaman ini memang zaman keemasan bagi Islam. Kedaulatan kaum muslimin yang telah sampai kepada puncak kemuliaan baik dalam kekayaan, kekuasaan, dan kemajuan. Telah lahir berbagai macam ilmu Islam dan ilmu pengetahuan penting lainnya. Masa di mana umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan dan merasakan kehausan akan ilmu pengetahuan yang belum pernah ada dalam sejarah. Adapun kebijaksanaan para penguasa, contohnya seperti khalifah tetap dari turunan Arab, tetapi gubernur, menteri, panglima perang diangkat dari keturunan Persia. Kota Baghdad merupakan ibu kota yang diangkat menjadi kota internasional untuk segala kegiatan ekonomi dan sosial. Itu merupakan contoh dari kebijaksanaan para penguasa. Dan contoh lainnya dari kebijaksanaan para penguasa adalah ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang mulia dan berharga. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya, dan para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan tugasnya di pemerintahan. Dan konten yang ketiga adalah sebab-sebab kemunduran Islam dalam bidang iptek. Jika dilihat dari saat ini, zaman ini, kemunduran dari umat Islam dalam bidang iptek itu memiliki rasa pesimis, rasa tidak percaya diri, rasa rendah diri, cepat putus asa, dan jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu merupakan contoh dari sedikitnya dari kemunduran Islam dalam bidang iptek. Adapun faktor-faktor kemunduran Islam dalam bidang iptek. Orang Barat ingin mengambil alih kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesadaran orang Barat akan arti pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangatlah penting sekali. Maka dari itu, orang Barat ingin mengambil alih kemajuan ilmu dan teknologi dari umat Islam. Yang kedua, ada agama Nasrani ingin menunjukkan bahwa agama Nasrani bisa maju dan sejajar dengan umat Islam. Banyak dari orang-orang Arab atau Eropa memiliki agama Nasrani. Mereka ingin Nasrani itu sejajar dengan umat Islam, tetapi pada saat mereka telah mendapatkan semuanya, mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka menjauhkan diri dari agama. Mereka menjadi sekuler. Sekuler adalah memisahkan antara agama dan iptek. Setelah mereka mendapatkan ilmu, teknologi, dan kemajuan, mereka malah menjauhkan diri dari agamanya dan merupakan bahwa mereka itu ingin sejajar dengan Islam, tetapi pada saat mereka mendapatkan semuanya, mereka malah melupakan agama sendiri. Faktor kemunduran lainnya adalah berlayar mempengaruhi rute perdagangan Islam yang dahulu ramai. Memang orang-orang Barat itu tidak mengenal lelah untuk menjatuhkan dan bersaing dengan umat Islam. Seperti orang-orang Barat yang berpetualang mencari benua baru, tetapi dengan rute yang tidak lazim. Penemuan-penemuan benua baru itu mempengaruhi rute perdagangan Islam. Dan setelah penemuan rute baru, benua baru tersebut, Mesir dan Syria jadi sepi, dan itu mempengaruhi perekonomian negara-negara Islam lainnya. Faktor yang keempat adalah menghancurkan observatorium, karena Islam telah mendirikan observatorium pertama kali.
orang-orang barat sengaja menghancurkan observatorium punya Islam untuk menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan perbintangannya. Ironisnya, pada waktu yang sama, orang barat itu pertama kali membangun observatorium. Perlu dicatat bahwa Islam telah lebih dulu membangunnya. Dan orang Islam sudah lebih maju 1000 tahun dari orang barat pada bidang astronomi. Dan faktor kemunduran lainnya adalah perjanjian perdagangan Turki mengimpor barang-barang dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Berawal dari perjanjian perdagangan Sultan Sulaiman I dari Turki dan Inggris. Untuk meringankan Turki mengimpor barang-barang dari Inggris, awalnya seperti itu. Tapi negara-negara Eropa lainnya, lama-kelamaan ekonomi Turki banyak tergantung pada negara Eropa. Dan Eropa makin membanjiri negara-negara Islam, dan keadaan ini menjadi pengaruh ekonomi negara Islam lainnya. Faktor yang kedua adalah ketergantungan negara Islam terhadap ekonomi Eropa. Berawal dari ekonomi menjadi ketergantungan dalam pemerintahan. Kolonialisme Barat mengakibatkan negara Islam mulanya bersatu dari Maroko sampai ke Palestina menjadi bermusuhan dan pecah belah menjadi negara-negara kecil yang berdasarkan feodalisme, kesultanan, kerajaan, dan keemiratan. Terpecah belah menjadi bermusuhan dan persaingan. Faktor kemunduran lainnya adalah bahasa berganti. Bahasa Arab terdesak oleh bahasa penjajah. Akibat kolonialisme, akibat dari orang barat lagi, negara Islam yang semulanya menggunakan bahasa Arab menjadi bahasa penjajah. Keadaan ini juga menjauhkan mereka dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Miris. Yang terakhir adalah menurunnya stabilitas kemakmuran ekonomi, politik, pengetahuan, dan teknologi. Akibat dari kolonialisme lagi, kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi negara Islam mulai menurun. Padahal, stabilitas ekonomi dan kemakmuran adalah akar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diperparah juga dengan munculnya kapitalisme Barat. Dan konten yang keempat yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang iptek. Ada 3 poin. Yang pertama, rapatkan barisan, seperti dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103, yang isinya adalah, dan berpeganglah kalian semua dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah memerintahkan kita semua umat Islam dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 itu untuk berpegang pada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan lagi ada permusuhan, jangan lagi ada perceraian apapun. Tetap berpegang untuk membangkitkan umat Islam dalam ketertinggalan, dalam kemunduran. Dan upaya kebangkitan lainnya adalah sistem syariah Islam. Kebenaran yang harus kita imani secara utuh dilakukan. Syariat Islam berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Kita sebagai umat Islam wajib sekali untuk mengetahui sistem syariah Islam agar kita dapat membangkitkan umat Islam dan memerangi kemunduran Islam dalam bidang iptek. Yang ketiga adalah kembali kepada tradisi. Ada 2 jenis ilmu. Yang pertama adalah fardu ain seperti Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah fardu kifayah seperti kedokteran, matematika, fisiologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan dan apabila ada kekeliruan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.